Selamat sore Bapak Ibu. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu topik di kesehatan masyarakat ya, ataupun di bidang kesehatan komunitas di kampus kita, khusus untuk mahasiswa S2 di jurusan komunitas ya. Topiknya adalah tentang deskriptif epidemiologi ya, atau kita kenal dengan epidemiologi deskriptif ya. Baik, saya mulai dari pengertiannya. Saya kira Bapak Ibu dulu sudah pernah kuliah di S1 dan saya yakin semuanya pernah belajar tentang epidemiologi ya. Jadi epidemiologi Bu Ayu Lestari minta tolong Bu Ayu Lestari minta tolong di unmute. Apa Pak? Di unmute. Klik yang gambar mic itu Bu, diklik aja sehingga suaranya tidak kedengaran. Oke, baik, saya lanjut. Ada beberapa pengertian di epidemiologi ya. Ada banyak sekali, tetapi saya ambil yang cukup umum yang atau populer yang dikenal di epidemiologi ya. Salah satunya adalah definisi dari Gordis ya. Disebutkan bahwa epidemiologi itu the study of how disease is distributed in populations. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf slide-nya ini dalam bahasa Inggris, tetapi penjelasan saya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi the study of how disease is distributed ya. Jadi bagaimana penyakit itu terdistribusi atau didistribusikan atau penyebarannya di populasi ya, di masyarakat. Dan faktor yang mempengaruhi ya, distribusi penyakit tersebut. Jadi ada faktor-faktor yang berpengaruh bagaimana distribusi penyakit di masyarakat ya. Kemudian definisi kedua ya, the study of distribution and determinants of health ya. Jadi lagi-lagi ada kata distribusi ya, ada kata determinants ya. Terkait dengan status atau kejadian di specified population, di masyarakat yang spesifik, and the application of this study to control of health problems. Jadi aplikasi dari epidemiologi ini nantinya adalah untuk pengendalian masalah kesehatan di masyarakat, termasuk pengendalian penyakit di masyarakat. Jadi definisi kedua lebih lengkap lagi. Jadi ada tambahan to control of health problems. Ya, jadi bagaimana pengendalian masalah kesehatan di masyarakat. Epidemiologi ini dapat dibagi dua ya. Ada yang kita kenal dengan descriptive epidemiology. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan analytic epidemiology ya. Nah, kita akan bahas yang pertama ya, yang kita kenal dengan descriptive epidemiology atau epidemiologi deskriptif ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada komentar silahkan langsung saja disampaikan, tinggal mengklik unmute itu menjadi mute ya. Baik, kita lanjut di slide berikutnya tentang descriptive epidemiology. Jadi salah satu definisinya disebutkan atau penjelasan tentang descriptive epidemiology ini the occurrence of disease ya. Jadi kejadian penyakit yang dilihat dari karakteristik orang, person ya, orang, kemudian dari karakteristik place, tempat, dan time ya, waktu. Jadi ada 3 karakteristik ini yang dilihat ya. Sehingga sering dibilang epidemiologi deskriptif ini dikenal sering disebut sebagai PPT ya. PPT. P pertama itu person, yang kedua place, dan yang ketiga T-nya itu adalah
time. Ya. Jadi dilihat kejadian penyakit itu dilihat dari karakteristik orang, dilihat dari tempat, dan juga dilihat dari waktu. Nah, yang kedua dari CDC disebutkan the study of the distribution of a given health state in a specified population in terms of, jadi sama ya, ada distribusi, kemudian kejadian itu terjadi di masyarakat, kemudian dilihat dari 3 karakteristik tadi ya, PPT ya, person, place, and time ya. Kemudian sekarang di sini kita bisa membandingkan ya atau melihat perbedaan dari epidemiologi deskriptif dan analitik ya. Jadi epidemiologi deskriptif itu kejadian penyakit dilihat dari 3 karakteristik tadi, ada orang, ada tempat dan waktu ya, person, place, and time ya, PPT. Kemudian yang kedua, epidemiologi deskriptif tersebut melihat amount and distribution ya. Amount itu jadi jumlah dan distribusi penyakit ya di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dia deals dengan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu who, jadi siapa, kemudian what, kemudian where, kemudian when ya. Jadi 4 pertanyaan ini umumnya sebagai ciri dari epidemiologi deskriptif. Dia akan bisa menjawab 4 pertanyaan ini ya. Sehingga dikatakan sebagai epidemiologi deskriptif. Dia bisa menjelaskan ya. Jadi siapa yang kena, siapa saja yang kena penyakit atau masalah kesehatan, kemudian apa, what ya, apa kejadiannya, penyakit apa, kemudian where, di mana kejadiannya, kemudian when, kapan kejadiannya, ya. Di saat seperti apa kejadian itu terjadi. Kemudian precede, ya. Jadi precede analytic studies. Precede itu mendahului, ya. Jadi epidemiologi deskriptif ini biasanya sebagai yang mengawali, ya, sebelum dilakukan studi analitik, ya. Oke. Minta tolong jangan ada suara yang masuk dulu ya. Jadi epidemiologi deskriptif ini dilakukan di awal, kemudian setelah ini dilakukan, maka epidemiologi deskriptif ini bisa dilanjutkan ke epidemiologi analitik ya. Analitik epidemiologi. Nah, deskriptif epidemiologi ini salah satunya adalah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan. Ya. Nah, sedangkan yang epidemiologi analitik, jadi yang pertama mengeksplor ya, explore determinants of disease ya. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penyakit dan di situ dilihat penyebabnya ya. Misalnya bagaimana penyebab frekuensi penyakit, kenapa penyakit itu relatif tinggi atau rendah di masyarakat tertentu ya. Misalnya di masyarakat A, kenapa kejadian penyakit ini kok lebih tinggi dibandingkan dengan di tempat lain. Nah, itu akan dicari penyebabnya ya. Dan itu adalah salah satu ciri dari analitik epidemiologi ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya ada 2 ya, why and how ya. Jadi mengapa dan bagaimana. Jadi mengapa penyakit itu terjadi di masyarakat, kenapa di masyarakat ini itu misalnya, dan bagaimana penyakit itu bisa terjadi. Kemudian kalau yang tadi di deskriptif itu precede, sedangkan sekarang yang di analitik ini adalah proceed dia. Ya. Jadi proceed to identify the cause ya, jadi mengetahui penyebab ya dari masalah. Jadi di sini ada proses ya bagaimana penyakit tersebut disebabkan oleh apa dan bagaimana penyakit tersebut bisa berlangsung ya atau terjadi. Dilihat dari penyebabnya. Kemudian dilihat dari tujuan.
ada 3 tujuan utama epidemiologi deskriptif, ya. Yang pertama itu to describe and evaluate, ya, the trends. Jadi menjelaskan dan mengevaluasi bagaimana tren dari masalah kesehatan atau penyakit yang terjadi di masyarakat. Trennya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, to provide, ya, jadi memberikan data, to provide data for planning needs, ya. Jadi epidemiologi deskriptif ini ditujukan untuk menyediakan data, ya, atau memberikan data yang arahnya adalah untuk kebutuhan perencanaan. Contohnya, ya, misalnya kalau sudah ditemukan misalnya kejadian demam berdarah sekian banyak orang yang kena di bulan ini, kemudian bulan berikutnya mungkin trennya akan meningkat dan seterusnya, sehingga data ini akan bisa menjadi perencanaan lebih jauh, ya. Bagaimana perencanaan ke depannya dengan tren data yang ada, ya. Ibu masih kuliah. Bu Desa, minta tolong di unmute. Kemudian yang ketiga, to suggest future research needs, ya. Jadi epidemiologi deskriptif ini sangat penting untuk memberikan saran, ya, atau masukan untuk penelitian selanjutnya. Tentunya dari penelitian epidemiologi deskriptif bisa dilanjutkan ke analitik. Jadi epidemiologi deskriptif umumnya dilakukan di awal dulu. Nah, setelah ada hasil, ini bisa direkomendasikan untuk dilanjutkan ke epidemiologi analitik, ya. Kemudian ada 3 pendekatan dalam deskriptif epidemiologi, ya. Banyak sumber yang menyatakan ada 2, ada 3, ya. Beberapa sumber yang saya baca menyebutkan hal ini, ya. Ada yang dikatakan sebagai case report, ya. Jadi terutama menekankan terkait dengan jumlah, ya. Ada laporan kasus atau ada catatan kasus yang bisa diamati, ya, secara epidemiologi, ya. Apakah itu 2 kasus, 1 kasus, 3 kasus, itu bisa diamati, ya. Laporan kasusnya bisa dilihat, ya. Dan itu termasuk epidemiologi deskriptif, ya. Atau yang kedua bisa dilihat dari case series, ya, atau serangkaian kasus. Jadi ada rangkaian kasus pertama, kedua, dan seterusnya. Itu juga bisa dilihat, ya, dengan menggunakan epidemiologi deskriptif. Yang ketiga, ini terkait dengan survei, ya, khususnya cross-sectional survey. Misalnya melihat prevalen, ya, angka prevalen penyakit, ya. Apakah itu penyakit A, penyakit B, dan sebagainya, yang dilihat di satu titik waktu, ya, a point at time, ya. Itu penekanan dari cross-sectional. Nah, ketika dia melihat kejadian penyakitnya atau angka prevalennya, dan ini bisa dikategorikan sebagai deskriptif epidemiologi. Nah, seperti di awal yang saya sampaikan, ada 3 karakteristik dari epidemiologi deskriptif ini. Yang pertama, person, place, dan time, ya. Kita coba urai satu-satu. Yang pertama dari karakteristik orang, ya, person. Nah, dari karakteristik person, di sini ada misalnya dilihat dari umur, ya. Jadi ada penyakit yang sangat terkait dengan umur, ya. Ada yang penyakit kejadiannya makin tinggi pada umur-umur tertentu, misalnya pada bayi, kelompok umur bayi, misalnya penyakit apa yang tinggi, ya, yang terjadi. Kemudian di lansia apa, ya. Nah, ini misalnya di lansia dengan penyakit-penyakit kronis, ya. Atau penyakit dilihat dari karakteristik jenis kelamin, ya. Ada penyakit yang lebih dominan terjadi pada laki-laki, ada juga pada perempuan. Demikian juga dengan perilaku kesehatan, ya.
Perilaku sehat, perilaku tidak sehat. Contohnya misalnya, salah satu risk factor misalnya apa? Hipertensi, kemudian perilaku merokok misalnya, ya. Yang di Indonesia misalnya angkanya jauh tinggi di laki-laki ya dibandingkan dengan perempuan, sehingga ini berdampak terhadap kejadian penyakitnya. Kemudian bisa juga dari marital status ya, jadi status perkawinan. Banyak sumber atau literatur yang menyebutkan bahwa orang dengan dengan status perkawinan yang menikah itu memiliki kejadian penyakit yang lebih rendah, risiko penyakit lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak menikah. Dalam kasus-kasus tertentu ya, terutama yang terkait dengan psikologis ya, stres dan sebagainya. Kemudian dilihat juga dari ras dan etnis ya. Ada ras tertentu cenderung kena penyakit tertentu ya, dibandingkan ras yang lain. Misalnya seperti di Amerika ada kulit putih, ada kulit hitam, termasuk kita di Asia ya. Ada cenderung beberapa penyakit yang cenderung terjadi. Ya. Kemudian dilihat dari agama ya. Dari agama juga bisa ada penyakit-penyakit tertentu mungkin yang terkait dengan agama ya. Apakah itu karena kepercayaan, tradisi dan sebagainya ya. Kemudian ada juga terkait dengan status sosial ekonomi ya, socio-economic status. Jadi yang ekonominya rendah, income-nya rendah, kemampuan untuk membeli makanan dan sebagainya, perumahan yang cukup, yang layak menjadi kurang, sehingga ini bisa menjadi faktor risiko ya, terjadinya penyakit. Ya. Contoh salah satu penyakit apa misalnya diare, kemudian tuberkulosis ya, TB, itu umumnya menyerang penduduk dengan nutrisi yang kurang atau sosioekonomik yang rendah. Ya. Masih banyak lagi contoh kasus yang lain. Ya. Kemudian dari karakteristik tempat sekarang, ya. Dari karakteristik tempat, kita akan melihat tempatnya, ya, misalnya negara, ya, di Indonesia, penyakit apa yang cenderung terjadi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Ya. Contohnya tuberkulosis kita termasuk leading, ya, di dunia, ya. Kemudian termasuk demam berdarah, ya. Demam berdarah kita masih tinggi, malaria dan sebagainya. Ya. Kemudian dari provinsi di Indonesia, mana provinsi yang tinggi? Misalnya demam berdarah, Bali itu salah satu provinsi yang insiden rate-nya itu tinggi, ya. Bahkan di atas target nasional. Ya. Bali ya, dari tahun ke tahun. Kemudian kabupaten, di Bali misalnya, kabupaten mana yang demam berdarahnya tinggi? Misalnya Denpasar selalu tinggi Denpasar. Kemudian kecamatan, dari Denpasar, kecamatan mana yang paling tinggi? Misalnya Denpasar Selatan. Ya. Dilihat dari kelurahan, Denpasar Selatan, kelurahan mana yang paling tinggi? Bandingkan dengan kelurahan yang lain. Kemudian RT, RW, Banjar, dan seterusnya. Ya. Nah, dari tempat juga bisa dilihat ada yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, yang bisa terkait dengan penyakit. Ya. Dulu gondok endemik, ya. Itu juga bisa, terutama yang di dataran tinggi. Ya. Tetapi sekarang dengan penanganan yang bagus, sangat jarang kasus itu. Ya. Kalau dulu, termasuk di Bali, di daerah Kintamani dulu banyak kasus ya dulu ya, sebelum dilakukan penanganan dengan baik. Kemudian kota desa, ada penyakit yang cenderung terjadi dominan di kota, ada juga yang cenderung dominan di desa. Kemudian penyakit-penyakit lain. Mungkin bisa kita kaitkan juga misalnya dengan COVID-19 yang sekarang ya, corona ya. Nah, sekarang negara mana yang paling dominan? Diawali dengan Cina ya, terutama di Wuhan. Kita dulu berpikir Wuhan itu jauh, Cina itu jauh ya. Ternyata sampai juga di negara kita, sampai juga ke Bali ya. Dan untuk sementara epicentrumnya ada di Jakarta. Ya. Oke. Kemudian dilihat dari time ya. Jadi ada kejadian penyakit yang trennya itu dilihat dari waktu ya. Atau penyakit itu terjadi dilihat dari perubahan waktu. Ada penyakit yang lebih cenderung terjadi di musim hujan, ada yang di musim panas, kemarau ya.
atau musim lainnya ya. Nah, contohnya saja misalnya ada di sini disebutkan cyclic fluctuations atau seasonal trends. Jadi peningkatan dan penurunan penyakit itu frekuensinya ya, frekuensi kejadian penyakitnya itu selama periode tahun ya, atau bisa jadi setiap tahun ya. Ada yang dikenal juga dengan common source ya, atau point epidemic ya. Epidemic itu sama dengan outbreak ya, atau wabah. Misalnya wabah. Kemudian ada secular time trends ya. Jadi ini terjadi sepanjang waktu. Contohnya adalah penyakit kronis ya. Jadi terjadi sepanjang waktu. Penyakit jantung, cancer, kemudian PPOK dan sebagainya ya. Penyakit paru ya. Atau dilihat dari clustering ya, kejadian yang tidak biasa dalam ruang, dilihat dari ruang dan waktu. Misalnya saja wabah kolera di London dulu ya, yang direport oleh John Snow ya. Salah satu tokoh yang sangat terkenal di epidemiologi ya. Kemudian ada temporal clustering. Jadi ini biasanya bersifat temporary ya, sementara misalnya post vaccination reaction ya. Jadi setelah diberikan vaksin mungkin terjadi reaksi tertentu, misalnya panas atau keluhan-keluhan lainnya. Jadi temporal clustering. Kemudian ada juga spatial clustering ya. Jadi ini concentration of disease, jadi konsentrasi penyakit atau kejadian penyakit tersebut, terutama di area geografis tertentu, misalnya Hodgkin's disease. Jadi dulu ada yang dikenal dengan Hodgkin. Jadi sebuah kondisi atau penyakit tertentu yang penyebabnya tidak diketahui, unknown etiology ya. Tetapi diduga ada komponen infeksi ya. Nah, sekarang kita coba bawa ke contoh ya, sehingga nanti kita bisa golongkan mana masuk person, mana masuk place, dan yang mana termasuk time ya. Misalnya dari pertama, who tends to develop arthritis, and jadi who yang pertama ini sudah menyatakan siapa. Kalau siapa berarti menyangkut orang ya, berarti person. Jadi person ya, P. Kemudian who has the most severe consequences of the disease. Jadi siapa yang paling berisiko ya terkena konsekuensi yang cukup berat ya dari penyakit tersebut. Jadi who. Jadi ini menyangkut person ya. Does arthritis occur more frequently in some parts of the country than others? Jadi lihat yang tulisan kuning ini ya, yang berwarna kuning. In some parts of the country. Jadi menyatakan tempat ya, ada parts of the country. Jadi di negara tersebut di bagian mana ya, di daerah mana yang arthritis itu lebih sering terjadi, more frequent ya. Jadi lebih sering terjadi. Berarti dia menyangkut tempat ya. Dan yang terakhir, finally, is arthritis diagnosed more frequently in certain seasons than others? Jadi, apakah diagnosis dari arthritis ini, penyakit arthritis ini, lebih sering terjadi di musim-musim tertentu misalnya, dibandingkan dengan musim yang lain. Jadi dia menyangkut time, ya, waktu. Kemudian, is the incidence of arthritis increasing or decreasing over time? Jadi di sini ada over time. Arthritis itu meningkat atau menurun sepanjang waktu itu misalnya, atau selama waktu tertentu misalnya. Jadi dia menyangkut waktu. Jadi what factors account for the seasonal difference? Jadi ada seasonal, jadi ada musim ya. Nah itu sudah pasti terkait dengan waktu. Jadi ini salah satu contoh yang bisa kita aplikasikan untuk menentukan atau mempertegas mana person, mana place, dan mana time ya dalam konteks deskriptif epidemiologi. Terkait dengan deskriptif epidemiologi, jangan lupa juga dengan ada yang dikenal dengan
epidemiologic trade model ya, atau segitiga epidemiologi yang sangat umum dikenal ya. Ada host, ada agent, ada Pak. Ya, silakan. Pak, mungkin tadi saya kelewatan, Pak. Apa itu kepanjangan PPT yang tadi, Pak? P yang pertama itu ya person, yang kedua place. Oh, person, place, and time. Oke. Time, ya. Oke. Oh ya, Silakan. terima kasih, Pak. Ya, silakan. Jadi ini tentang segitiga epidemiologi ya, epidemiologic trade model. Ya, jadi ada host, agent, environment. Saya kira sudah sangat umum kita kenal ya. Jadi ini yang bisa mempengaruhi orang, apakah orang akan menjadi sehat atau sakit. Ya, semestinya semua berada dalam keadaan yang seimbang. Ya, lingkungannya bagus, manusianya juga kondisinya bagus, sehingga tidak atau kuman atau penyebab penyakit tidak akan menyebabkan penyakit pada host ya atau orang tersebut. Saya kira itu penjelasan singkat saya tentang epidemiologi deskriptif. Ada beberapa buku yang Bapak Ibu bisa baca, misalnya Epidemiology for Public Health, kemudian ada epidemiologi dari Godes, di keperawatan ada Population and Community Health Nursing, kemudian ada Disease Epidemiology. Di buku saya juga ada yang Bapak Ibu sudah punya, juga dibahas tentang epidemiologi. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar. Bukunya ada softbooks-nya, Pak? Beberapa saya ada, nanti saya bisa share di grup mahasiswa. Ya. Ada lagi? Ada yang belum jelas, silahkan disampaikan. Karena kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Ada? Maaf Pak, saya Cynthia mau bertanya. Ya. Untuk 3 pendekatan dalam deskriptif tadi kan dijelaskan mengenai case report dan juga cross section series. Itu yang case reportnya itu kan menekankan pada jumlah Pak ya. Sedangkan cross sectional itu sendiri dikatakan bahwa menekankan pada prevalensi. Prevalensi itu kan juga terkait dengan jumlah. Apa yang membedakan antara kita dapat menyebutkan case report itu sendiri dengan case cross sectional? Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi saya tekankan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau case report, jadi laporan kasus ya. Di keperawatan kita mengenal ada laporan kasus ya. Bapak Ibu pernah membuat laporan kasus ya. Laporan kasus di rumah sakit yang Bapak Ibu angkat menjadi laporan, dan itu adalah salah satu epidemiologi deskriptif. Apa kasusnya, di mana kejadiannya, siapa yang kena, umur berapa, dan sebagainya ya. Pekerjaannya apa, itu terikot kan? Direport dalam laporan kan? Nah, itu adalah salah satu contoh persis ya, salah satu contoh yang bagus di nursing ya. Jadi laporan kasus yang Bapak Ibu buat selama ini. Nah, yang kedua itu case series. Kalau laporan kasus kan dia hanya melihat per kasus ya. 1-2 kasus ya. Tetapi kalau case series dia melihat rangkaiannya, ada rangkaian kejadian. Dan mungkin yang satu kejadian dengan yang lain ada hubungan, ada tren. Ya. Sedangkan kalau cross sectional survey, terutama di sini yang dimaksud itu adalah contohnya misalnya Bapak Ibu mengumpulkan data tentang apa misalnya penyakit, anggap saja apa misalnya hipertensi atau apa ya, hipertensi misalnya. Di penduduk ada sekian ribu orang misalnya. Dari sekian ribu orang itu berapa yang terkena hipertensi? Nah, nanti ya berapa yang kena hipertensi itu sebagai pembilang, kemudian total penduduk itu sebagai penyebut. Lalu dikalikan K, konstanta, apakah 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Ya, tergantung banyaknya populasi. Jadi pembilang dibagi penyebut, jadi jumlah hipertensi dibagi total penduduk, dikali K atau konstanta. Nah, sehingga ditemukan sekian persen angka kejadian hipertensi. Atau misalnya ada berapa misalnya, 10 ya.
Jadi 10% atau 10 per 1000 misalnya. Jadi dalam 1000 penduduk ada 10 orang yang kena hipertensi. Itu salah satu pendekatan cross-sectional survey ya. Dan itu bisa dikategorikan sebagai epidemiologi deskriptif ya. Ya, karena dia hanya menghitung berapa orang yang kena kemudian dari sekian penduduk. Dia tidak melakukan studi analitik ya. Kalau dia melakukan studi analitik, dia menghubungkan satu dengan yang lain, dia mencari penyebab, dan seterusnya. Kalau demikian, maka dia dikategorikan sebagai epidemiologi analitik. Ya. Tetapi kalau hanya melihat siapa yang kena, di mana kejadiannya, dan seterusnya, seperti angka prevalen ini, ya, di mana kejadiannya, umur berapa yang banyak kena, laki atau perempuan, siapa yang kena, di mana, dan seterusnya, berarti dia masih kita kategorikan sebagai epidemiologi deskriptif. Bisa dipahami? Silakan kalau ada lagi. Baik Pak, mungkin saya ada pertanyaan satu Pak. Ya. Untuk kasus yang sekarang pandemi ini Pak, ya. Kan apakah bisa kita pandang sebagai dia epidemiologi deskriptif atau sudah sampai ke analitik Pak? Ya. Terus ada satu lagi Pak, kalau dilihat dari yang approach dari deskriptif epidemiologi dari yang case report, case series, dan cross-sectional ini, apakah juga epidemiologi deskriptif ini bisa memprediksi kemungkinan angka-angka kejadian berikutnya melihat dari kasus yang sudah terjadi? Pak? Ya, baik. Sudah? Sudah. Bagus. Oke, baik. Bagus-bagus pertanyaannya ya. Pertanyaan sangat bagus ini ya. Jadi langsung dikaitkan dengan yang terupdate saat ini ya. Jadi corona atau COVID-19 ini atau kasus-kasus yang lain atau penyakit yang lain semuanya bisa dilihat dari dua epidemiologi ini, apakah deskriptif maupun analitik. Dua-duanya bisa diterapkan. Kalau mau menerapkan epidemiologi deskriptif, berarti kita hanya melihat PPT, ya, karakteristik orang, siapa yang kena. Ternyata yang lebih banyak kena itu siapa? Ternyata dari kelompok umur muda katanya yang lebih banyak kena dari data, tetapi angka kematiannya lebih banyak pada lansia. Nah, pada umur muda dia lebih banyak kena, tetapi dia lebih banyak tidak menunjukkan gejala. Nah, ada yang mengkaitkan karena anak muda ini mobilitasnya tinggi, ya. Tetapi satu sisi daya tahan tubuh mereka tinggi, sehingga tidak sampai menunjukkan gejala atau gejalanya ringan. Sementara lansia, dia tertular dan imunnya mungkin rendah, sehingga sangat berisiko untuk terjadi keluhan sedang sampai ke berat, termasuk comorbidity, ya. Jadi penyakit sebelumnya yang sudah diderita oleh lansia. Jadi penekanan saya, selama Bapak Ibu melihat pendekatan penyakit corona COVID-19 ini sebatas PPT, persen siapa yang kena, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, maka sepanjang itu juga fix kita katakan bahwa ini adalah epidemiologi deskriptif yang kita gunakan. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu melebihi dari PPT, artinya Bapak Ibu ingin melihat mengapa ini terjadi, apa faktor ini bisa berpengaruh ke ini, ada sekian faktor, lalu faktor mana yang paling berpengaruh. Nah, kalau sampai menyangkut seperti tadi, why and how, ya, jadi mengapa itu terjadi, nah, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan atau epidemiologi analitik. Jadi tergantung penekanan Bapak Ibu di mana, ya, yang Bapak Ibu lakukan di mana. Nah, kemudian apa bisa memprediksi, ya? Sangat bisa diprediksi. Sehingga disitulah manfaat dari epidemiologi itu, karena dia bisa memprediksi. Sehingga dengan prediksi yang dihasilkan itu bisa menjadi manfaat yang bagus untuk membuat perencanaan ke depan. Ya, sangat bisa. Contoh sederhana kan begini. Di bulan Desember awalnya muncul COVID-19 di Cina, ya, di Wuhan. Walaupun sebelumnya sudah ditemukan, tetapi tanpa
diketahui penyebabnya. Pneumonia tanpa diketahui penyebabnya secara jelas. Pada akhirnya diketahui karena corona. Nah, itu juga sama ya. Tadinya kita berpikir itu kejadian di Wuhan sana, jauh sana, di Cina. Tetapi kejadiannya dia makin hari makin banyak, penularan makin masif ya. Dan akhirnya salah satu penduduk di situ keluar dari Wuhan membawa virus kemudian ditularkan ke orang lain. Yang tadinya hanya di Cina, kemudian beralih ke negara lain karena mobilitas penduduk. Sampai akhirnya ke Indonesia. Itu kan karena prediksi. Termasuk di Indonesia sekarang. Awalnya terjadi di Jakarta, kemudian atau di Depok, kemudian 1-2 kasus, kemudian meningkat terus, dan sampai akhirnya ratusan. Dan sekarang Jakarta menjadi epicentrum. Itu juga dilihat trennya seperti apa. Dan tren itu nanti bisa menjadi perencanaan, sehingga semua provinsi sekarang bersiap untuk menghadapi itu. Bali yang tadinya cuma 1 kasus, 2 kasus, sampai 10. Nah, sekarang sudah 2 kali lipat menjadi 20 kan. Dan itu dilihat trennya. Dengan tren itu kita bisa melakukan persiapan. Nah, sehingga salah satu langkah di Bali itu kan menyiapkan Rumah Sakit Udayana sebagai rumah sakit rujukan COVID. Jadi rumah sakit umum tidak lagi nanti menangani COVID, dia langsung ke Rumah Sakit Udayana. Itu adalah salah satu kegunaan dari epidemiologi. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Terima kasih banyak, Pak. Baik. Bapak Ibu, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dan recordnya saya stop ya.